Bab 306. Bai Xiaoqin telah tertangkap. Saya pergi. Sampai jumpa lagi. Song Si berbalik. Dengan satu langkah, dia muncul di pintu masuk dan menghilang. Bai Yu'er mengikuti dari belakang, meninggalkan ular hitam. Lu Yoyo masih menatap kosong ke tempat di mana Song Si pergi. Dia masih memiliki pandangan Song Si di depannya dan dia merasa sangat melankolis. Setelah perpisahan ini, saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Dia mendekat pada dirinya sendiri, jadi bagaimana jika kita bertemu lagi? Bisakah aku menarik perhatiannya dengan keadaanku saat ini? Lu Jiu hanya bisa menghela nafas saat mendengar kata-kata putrinya. Di luar lubang hantu, sesosok tubuh langsung muncul di udara, diikuti oleh lapisan putih. Tentara naga Qian dan pembasmi iblis telah pergi. Itu bagus. Song Si melihat sekeliling dan tidak melihat adanya penyergapan lagi. Kemungkinan besar tentara naga Qian dan pembasmi iblis telah memilih untuk mundur ketika mereka melihat bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Tuan muda, kemana kita akan pergi sekarang? Bai Yu'er berjalan mendekat dan memeluk lengan Song Si, tampak seperti burung kecil yang tak berdaya. Song Si memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk pinggangnya. Astaga! Dia membuka kipas lipat dan memutarnya. Untuk mencari istriku, Bai Xiaoqin. Yang terakhir tertegun, tuan muda sudah menikah. Saya belum cukup umur untuk menikah. Balas Song Si. Kamu sudah terlalu banyak bicara. Pahlawan seperti tuan muda tidak hanya harus menikah, tetapi semakin banyak, semakin baik. Bai Yu'er buru-buru mengubah kata-katanya. Kalau begitu, ayo pergi dan cari dia. Song Si mengeluarkan kapal terbang dan terbang menuju kota besar manusia terdekat. Tuan muda, Anda pasti lelah setelah berjuang lebih dari setengah tahun. Biarkan Yu'er melayanimu dan bersantai. Bai Yu'er tersenyum sambil bersandar pada Song Si dan mulai membuka pakaian. Setengah hari kemudian, Song Si dan Bai Yu'er memasuki ibu kota prefektur kota Nether. Terletak di tempat yang pahit dan dingin, kebanyakan orang di kota Nether berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuh mereka. Penampilan orang-orangnya benar-benar berbeda dari Jin Zhou yang kaya. Di tanah yang luas, orang-orang kuat terlihat di mana-mana. Dalam kumpulan orang-orang yang berpengalaman dalam persenjataan, momen-momen rasa iri bukanlah hal yang jarang terjadi. Aura abadi Bai Yu'er sangat mempesona. Dia memiliki temperamen yang unik dan penampilan yang menawan. Jika dia mau, dia bisa menjungkir balikan suatu negara hanya dengan senyuman. Sepanjang jalan, banyak pria berdarah panas dari kota Nether kehilangan jiwa mereka saat melihatnya, tapi tidak ada yang berani main-main dengannya. Karena mereka yang berani mengambil tindakan gegabah semuanya akan mati. Song Si berhenti di depan sebuah pasar. Tampaknya ini adalah pasar bunga, tetapi tidak banyak orang yang membeli atau menjual bunga. Mereka hanya duduk di antara rimbunnya bunga dan tanaman sambil berbicara dalam hati. Tuan muda, apakah Anda ingin menggunakan saluran uang bunga untuk menemukan Sister Xiaoqin? Bai Yu'er berkata dengan suara menawan, sebenarnya, aku bisa meminta anak-anak di klan untuk mengumpulkan informasi. Yang paling memahami orang tetaplah manusia. Kemampuan mereka lumayan, lagi pula mereka berhasil melacak keberadaanku. Song Si terkekeh dan melangkah mendekat. Banyak pasang mata yang memandang, namun tidak ada yang datang menyambut para tamu. Song Si memetik bunga persik dan menaruhnya di kepala Bai Yu'er. Bunga persik hari ini mencerminkan kecantikanmu. Wajah Bai Yu'er menjadi semakin merah. Dia menutup mulutnya dan terkekeh, tuan muda benar-benar romantis. Sayang sekali ini bukan tempat untuk percintaan. Ada telinga dan mata di mana-mana. Song Si membelai wajah halus dan lembut Bai Yu'er dengan penuh arti. Ruang bunga ini cukup arogan. Mereka tahu tuan muda ada di sini, tetapi mereka masih berani membiarkannya tergantung. Bai Yu'er menatap dingin ke suatu tempat. Sebagai badan intelijen, ruang bunga tidak mungkin tidak mengenalinya, yang jarang berjalan di dunia, dan bukan orang terkenal seperti tuan mudanya. Jika tidak disengaja, maka itu memang disengaja. Karena kalian semua tidak keluar, kalian tidak perlu keluar lagi. Ayo bunuh mereka semua. Song Si menarik tangannya untuk memberi ruang bagi Bai Yu'er. Tuan, apakah Anda tidak terlalu mendominasi? Bisnis flower room terlalu bagus dan kami tidak dapat menyisihkan tenaga untuk menghibur Anda. Tuan, apakah Anda akan menghancurkan kami karena masalah sekecil ini?
Seorang pria parubaya dengan pakaian mewah dan rambut berminyak keluar dengan ekspresi tidak puas. Meskipun dia hanya seorang kultivator, dia sangat percaya diri dengan wilayahnya. Terlebih lagi, dia curiga orang di depannya bukanlah hantu tua berjubah darah yang sebenarnya. Lagi pula, kamar bunga miliknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan hantu tua berjubah darah. Secara logika, dia tidak akan datang mencari mereka. Songsi bertanya-tanya dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Apakah reputasinya tidak cukup terkenal atau cukup kuat? Dia bertanya balik, jika menghancurkanmu sangatlah mudah, menurutmu apakah aku perlu peduli apakah itu sepadan? Siapa sebenarnya kamu? Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Yang terakhir adalah pemilik cabang ini. Tangannya membentuk segel di belakang punggungnya, dan bunga serta tanaman di dekatnya memancarkan cahaya, membentuk lingkaran kekuatan formasi arai khusus. Ada petani yang berjaga dalam kegelapan. Begitu ada kebutuhan, mereka akan segera mengambil tindakan. Aku sedang mencari hantu. Songsi sepertinya tidak menyadari bahwa yang terakhir itu adalah pukulan murahan, sebuah trik murahan, setelah aku menemukannya. Saya tidak akan melanjutkan masalah Anda menjual informasi saya. Mencari hantu? Apakah kamu bermain-main dengan kami? Pemilik cabang tidak bisa menahan tawa. Dia yakin Songsi ada di sini untuk menimbulkan masalah. Saya adalah anggota sekte iblis sekarang. Tidak perlu berbicara baik padanya. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak perlu bersikap masuk akal. Songsi melambaikan tangannya. Lupakan. Gunakan saja kekerasan. Aku serahkan padamu untuk menanganinya. Saya hanya ingin hasilnya. Tuan muda, jangan khawatir. Saya sangat pandai membuat orang mendengarkan saya. Bai tersenyum, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan pemilik cabang tercengang saat itu juga. Lapisan es muncul di tubuhnya, dan cahaya di matanya menghilang saat dia dikendalikan dengan paksa oleh Bai. Saya mencari roh dari sekte hantu surgawi bernama Bai Xiaoqin. Dia menghilang ketika sekte hantu surgawi dikepung. Bai beberapa informasi tentang Bai Xiaoqin. Selama ruang bunga mencatat informasi tentang Bai Xiaoqin, mereka akan memiliki kesempatan untuk menemukan lokasinya. Songsi mengeluarkan daun teh dan merendamnya dalam air. Dia meminumnya dengan santai dan berpikir, senang sekali memiliki bawahan yang kuat. Saya sendiri tidak perlu melakukan hal seperti itu. Betapa menakjubkannya itu? Kepala cabang berkata dengan bingung, saya punya informasi tentang dia karena dia agak istimewa. Tentara naga kian dan pembasmi iblis semuanya mencarinya. Songsi mendongak, untuk apa? Itu adalah harta karun di Bai Xiaoqin. Itu juga berhubungan dengan hantu tua berjubah darah. Pemimpin cabang mengungkapkan beberapa rahasia. Songsi tertegun, apakah kamu sudah menemukan lokasinya? Kudengar mereka telah ditangkap oleh pembunuh iblis. Belum lama ini, mereka bahkan menyita harta Dharma khusus. Kata-kata mengejutkan dari pemilik cabang membuat Songsi, yang sedang minum teh, mengerutkan kening. Harta karun Dharma khusus kemungkinan besar adalah boneka pertempuran. Dia tidak menyangka akan ditangkap secepat itu. Dia berdiri dan bertanya, berapa lama? Setengah bulan yang lalu. Songsi merasakan urgensi. Jika orang ini menggunakan kata, tangkap, untuk menggambarkan prosesnya, kemungkinan besar benar bahwa dia telah ditangkap. Dia tidak yakin apakah jiwa Bai Xiaoqin telah hilang. Saya sudah terlalu lama tertunda. Aku seharusnya membiarkan kalian menemukannya secara rahasia lebih awal. Songsi merasa sedikit menyesal. Dia berpikir bahwa Bai Xiaoqin memiliki perlindungan dari boneka pertempuran. Selama dia berhati-hati, tidak akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak menyangka dia akan ditangkap. Kemana dia pergi? Songsi memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi. Kota Kekaisaran. Mendengar jawabannya, Bai merasa segalanya berjalan terlalu lancar. Dia berkata, Tuan muda, apakah Anda akan pergi ke pembunuh iblis? Ini mungkin jebakan mereka untukmu. Terjebak bahkan lebih baik. Aku hanya berharap dia baik-baik saja. Ini istriku yang sedang kita bicarakan. Songsi tidak peduli sama sekali. Saat dia hendak pergi, sekelompok kuda berjalan mendekat. Seseorang di antara mereka menarik perhatiannya. Bab 307. Ambil-ambil pukulanku.
Itu adalah seorang wanita yang tampak seperti wanita muda. Dia mengenakan gaun kuning dan tinggi sedang. Dia memiliki sosok yang menggerakkan dan terlihat sangat luar biasa. Kulitnya berair, dan yang lebih unik lagi, dia berjalan berjinjit hingga membuat dada bergetar. Tuan muda, apakah Anda menyukai wanita yang genit? Bai Yu'er sedikit iri, jika tuan muda menyukainya, Yu'er juga bisa mempelajarinya. Apa yang kamu bicarakan? Setiap orang mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bagus kalau kamu menawan tapi tidak genit. Songsi terkekeh, aku pernah bertemu sirene Vixen ini sekali. Aku akan pergi dan menemuinya nanti. Pada saat ini, wanita berpakaian kuning di antara acara itu menunjukkan ekspresi panik dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Bola asap kuning meledak di sekelilingnya dan dia menghilang dalam sekejap. Pelaku kejahatan, kamu mau lari kemana? Di sebuah bangunan kecil di seberangnya, seorang biksu dikasaya berteriak dengan mangkuk ajaib di tangannya. Suaranya seperti guntur, menyebabkan banyak orang di jalan pingsan. Penghasutnya bahkan tidak memandangnya. Dia mencapai atap dan mengejarnya di udara, meninggalkan kekacauan. Songsi melihat seorang lelaki tua mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Dia sudah terengah-engah. Dia mengerutkan kening. Penggarap memang tidak cocok hidup bersama orang biasa. Tuan muda, Anda sebenarnya memiliki hati yang penuh kasih. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti iblis. Bai Yu'er tersedak dan merasa lebih nyaman. Hentikan omongan kosong itu. Ayo pergi. Sosok Songsi menghilang ke udara saat dia mengejar biksu itu. Bai Yu'er melirik pemilik ruang bunga. Dengan retakan, dia menghancurkan balok-balok itu menjadi beberapa bagian dan dia mati tanpa mayat utuh. Dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap ruang bunga. Badan intelijen semacam ini sering menyebarkan informasi tentang setan untuk diburu oleh para pembudidaya. Banyak anggota klannya meninggal setiap tahun karena hal ini. Di luar kota Nether, pemanasan telah dimulai. Beberapa pertempuran awal telah menghancurkan beberapa hutan. Huang Heu bukan tandingannya dan hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang tertidur. Pada akhirnya, dia terjerat oleh mangkuk Dharma dan ditekan hingga tidak bisa bergerak. Dia terengah-engah dan berkata dengan marah, Sagi Golden Light, kenapa kamu begitu kejam? Saya, Huang Heu, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, saya telah menyelamatkan banyak manusia. Di belakang mangkuk dana makanan, seorang biksu kurus dengan kepala botak dan janggut putih berpendar dingin. Iblis, jangan coba-coba berdalih. Kamu baru saja membunuh salah satu muridku belum lama ini. Muridmu pantas mati. Dia bukan orang yang tidak bersalah. Kata Huang Heu dengan suara gemetar. Kekuatannya ditekankan demi menekan Dharma Ball, dan dia tidak bisa menghentikan sama sekali. Kamu masih memutarbalikkan logika. Selama kalian para iblis berani memasuki wilayah manusia kami, kalian harus dibunuh tanpa ampun. Cahaya emas sage membentuk segel, dan mangkuk Dharma mengeluarkan dengungan lembut. Cahaya keemasan bersinar terang, dan kekuatan yang ekstrim untuk menekan iblis melonjak. Vegetasi di sekitarnya hancur, dan tanah terus retak. Ah! Huang Heu mengungkapkan ekspresi sedih. Ekor rubah muncul di belakangnya, dan dia akan memperlihatkan wujud aslinya. Aku akan mati di sini. Huang Heu mengungkapkan ekspresi sedih. Saya telah bersikap baik sepanjang hidup saya, tetapi saya bahkan tidak mendapatkan akhir yang baik. Apa karena aku iblis? Saat dia putus asa, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di samping mangkuk Dharma dan menepisnya. Dentang! Mangkuk ajaib yang tampaknya kuat itu terbang di tempat, menghancurkan tumbuh-tumbuhan di seluruh arah. Pada akhirnya, ia tenggelam ke dalam lumpur dengan keras. Apa? Sage Golden Light tidak pernah menyangka harta dharmanya akan terlempar hanya dengan satu tangan. Dia memelototi pemilik serangan itu dengan ekspresi marah. Siapa yang berani menghentikanku, para pemberantas Vien, melakukan pekerjaanku? Oh, bukankah kamu dari Sekte Vajra? Sejak kapan kamu menjadi Antek Gretian? Songsi berbalik dan memandang biksu itu dengan penuh minat. Dalam ingatan hantu tua berjubah darah, ini adalah musuh seumur hidup. Itu kamu? Sage Golden Light menjadi bingung saat melihat penampilan Songsi. Dia belum pernah melihat Songsi dengan matanya sendiri, tetapi dia telah melihat pola yang digambar oleh murid-muridnya dan tahu seperti apa lawan lamanya, hantu tua berjubah darah, setelah merasuki orang lain.
Awalnya, dia bersiap untuk menghancurkan hantu tua berjubah darah yang merasuki tubuh lain. Namun, sejak Vien Eradicator mengambil tindakan, dia terus menundanya. Belakangan, dia mengetahui bahwa hantu tua berjubah darah ini maha kuasa dan hampir memiliki tubuh abadi. Dia bahkan membuat putra mahkota dan paragon lainnya menderita kerugian besar dan melawan tentara naga kian tanpa kalah. Dia takut dan menyerah untuk mencari masalah. Pada akhirnya, dia tidak menyangka hantu tua berjubah darah ini akan datang mencarinya saat ini. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Kamu bisa memperlakukanku sebagai hantu tua berjubah darah. Song Si berkata dengan ekspresi santai. Huang Hiu, yang lolos dari penindasan mangkuk sedekah, menghela nafas lega. Ketika dia melihat Song Si, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu kamu? Kamu sebaiknya menghabiskan lebih banyak waktu di kuburan. Tidak cocok bagimu untuk lari ke tempat ramai. Song Si menggoda. Saat Huang Hiu mendengar ini, ekspresinya menjadi menarik, ini benar-benar kamu. Dia semakin yakin bahwa inilah pria yang dia temui di desa Ulat Sutera. Namun hanya dalam beberapa tahun, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat sehingga bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir seperti Sage Golden Light pun takut padanya? Dia kembali ke penampilan aslinya dan membungkuk dengan anggun dengan gembira. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Muda. Kamu membantuku saat itu, jadi tentu saja aku harus membalas budi. Song Si tersenyum. Huang Hiu pernah memberinya mimpi indah, memungkinkan budidayanya meningkat satu tingkat. Dia bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang benar-benar membantunya. Hantu tua berjubah darah, jangan terlalu sombong. Aku bisa membuatmu setengah mati saat itu jadi aku masih bisa membunuhmu sekarang. Merasa bahwa dia diabaikan. Sage Golden Light menderu dengan keras dan memanggil kembali harta dharmanya. Saat dia melihat bekas tangan yang dalam di sana, kelopak matanya bergerak-gerak. Oh, karena kamu sangat percaya diri, terimalah pukulanku. Song Si meninju dengan acuh tak acuh. Api emas di belakangnya menyelimuti langit dan berubah menjadi ribuan roh jahat. Di antara mereka, tidak hanya ada makhluk berwajah kuda berkepala banteng, tapi ada juga laba-laba berukuran besar. Ini adalah laba-laba hantu 9 Netherworld. Setelah dikalahkan olehnya, laba-laba iblis ini juga menjadi anggota fenomena jalan hantu lapar, menyebabkan kekuatan teknik tinjunya menjadi semakin menakutkan. Apa-apaan itu? Ketika Sage Golden Light melihat itu, jantungnya berdetak kencang. Mereka jelas merupakan sekelompok roh jahat dan setan, jadi bagaimana mereka bisa tampil begitu cerdas dan maskulin? Gemuruh. Saat tinju Song Si mendarat, roh-roh jahat itu segera berubah menjadi pejuang yang bisa menekan segalanya. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya saat mereka menyerang dengan jeritan dan lolongan liar. Untuk sesaat, rasanya seperti menggunakan kejahatan untuk menundukkan kejahatan. Banyak roh jahat Song Si mengikutinya untuk menekan semua iblis dan hantu. Menghadapi keributan seperti itu, yang terakhir terkejut dan takut. Dia buru-buru membentuk segel dan menggunakan gerakan terkuatnya. Cahaya emas ke surga. Saat dia membentuk segel dan berteriak, cahaya keemasan yang cemerlang muncul dari mangkuk sedekahnya, berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke arah banyak sekali hantu Song Si. Gemuruh, seolah-olah pilar cahaya emas yang hendak mencapai langit bertabrakan dengan segudang hantu. Itu berlangsung sesaat sebelum dihancurkan oleh 9 laba-laba iblis Netherworld. Kemudian, banyak hantu jahat turun dan membombardir Sage Golden Light dengan gila-gilaan. Retakan! Mangkuk sedekah harta dharmanya tidak dapat menahan serangan yang begitu mengerikan. Retakan muncul dan langsung meledak. Ah! Dengan teriakan tragis, cahaya emas Sage terlempar dan terhempas ke tanah. Tanah di sekitar lubang menggeliat dan menyebar seperti gelembung. Isinya kekuatan penghancur yang menyebar ke segala arah. Vegetasinya terkoyak-koyak, dan tanah berguncang. Huang Hiu menyaksikan dengan kaget saat Sage Golden Light ditekan oleh satu pukulan. Sudah berapa lama? Pria ini sebenarnya sangat kuat meskipun dia tidak melihatnya hanya beberapa tahun. Bab 308. Tolong pimpin jalannya. Kamu cukup lemah. Song Si masih belum puas. Dia memandang pria yang memancarkan cahaya keemasan yang telah dikocok menjadi pasta daging. Saya bahkan belum menggunakan kekuatan penuh saya. Huang Hiu. Dia segera tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda masih sangat menarik. Mengapa kamu datang ke kota Nether?
Song Si bertanya dengan santai. Sejujurnya, Hiu kadang-kadang datang untuk mengumpulkan beberapa informasi. Klan saya perlu mengetahui situasi negara manusia. Bab ini diperbarui oleh Nov, Bin.com. Huang Hiu berpikir dan mengungkapkan tujuannya. Saya tidak menyangka akan menjadi sasaran para pembasmi Vien. Secara logika, mereka seharusnya lebih memperhatikan para penggarap sekte iblis. Tidak ada lagi sekte iblis di kota Nether yang dapat mengancam kian besar. Kontrol mereka lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, Anda tidak diizinkan menyelidikinya dengan santai. Song Si menjelaskan permasalahannya. Di masa lalu, dengan sekte hantu surgawi di kota Nether, bahkan ketika kian besar berada di puncaknya, hak mereka untuk berbicara terbatas. Saat ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Huang Hiu tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia membungkuk. Saya mengerti. Terima kasih atas pengingat Anda, Tuan Muda. Song Si menilai wanita muda yang pernah membuatnya tercengang. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki selera yang sama seperti sebelumnya. Apakah karena seleranya sudah matang, atau apakah dia melihat terlalu banyak wanita cantik? Dia tersenyum dan mengangkatnya, kamu memberiku beberapa manfaat dengan mimpi millet emas. Hari ini, aku akan memberikan sesuatu juga. Jari kristalnya memancarkan cahaya dan tanda kental saat ditarik, membentuk jimat perak. Buka telapak tanganmu. Song Si meraih telapak tangan Huang Hiu. Yang terakhir membukanya dengan patuh, menampilkan telapak tangan yang halus dan halus. Song Si mengetuk, dan jimat perak itu bersinar terang. Dengan cepat, itu tercetak di telapak tangan Huang Hiu. Ini adalah jimat teleportasi luar angkasa. Anda dapat menggunakannya sekali ketika Anda menghadapi bahaya. Jangan sampai kamu terjebak dalam situasi seperti sekarang yang berpotensi mengakhiri hidupmu lagi. Huang Hiu kaget saat mendengarnya. Jimat teleportasi ini terlalu berharga. Dia mendongak dan ingin mengatakan sesuatu ketika dia menyadari bahwa Song Si telah menghilang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga tidak mengucapkan terima kasih saat itu. Suara Song Si menggemuruh, oh, saya juga punya pil yang tidak perlu saya perlukan. Aku akan memberikannya padamu. Embusan angin bertiup lewat, dan Huang Hiu menunduk untuk melihat telapak tangannya. Botol giok melayang di atas rune yang mulai redup. Dia melihatnya dengan bingung. Sesaat kemudian, dia menampakkan senyuman bahagia yang membuat dunia kehilangan warnanya. Karma baik yang saya tanam kemarin menghasilkan hasil hari ini. Bagus sekali. Setelah menghilangkan kesuraman awalnya, Huang Hiu pergi dengan ekspresi santai. Setelah dia pergi, kekosongan berfluktuasi dan Bai Yuer muncul. Sungguh orang yang beruntung. Dia tidak muncul sekarang karena dia ingin tuan muda berduaan dengannya. Dia percaya pada siklus karma baik. Ini daunnya. Song Si keluar, dia tidak benar-benar pergi. Dia hanya tidak ingin Huang Hiu menolak apa yang telah dia berikan padanya. Ras iblis kita memang sedikit naif. Kami percaya pada kebaikan kalian manusia. Sayangnya, ini lebih seperti kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Bai Yuer tidak setuju. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Song Si memandang Sage Golden Light, jika kita salah jalan, kemungkinan besar kita akan mati. Hanya mereka yang selamat yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi dan dewa. Bai Yuer mengangguk. Tidak ada dao yang hebat di dunia ini. Itu semua merupakan jalan yang sulit. Tidak mungkin menjadi makhluk abadi atau dewa begitu saja. Melihat Song Si tidak berniat pergi, dia bertanya, Tuan Muda, apakah kamu tidak pergi? Mengapa kita harus pergi? Kami masih mencari pemberantas Vien. Karena kita sudah menemukannya, mari kita tunggu orang kedua datang. Song Si menyilangkan tangannya dan menunggu dengan tenang beberapa saat. Memang benar sekelompok orang terbang dari jauh. Mereka tampak galak dan geram. Jelas sekali bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Siapa yang berani membunuh wakil direktur pembasmi iblisku? Sebelum orang itu datang, suaranya yang nyaring sudah terdengar. Kemudian, orang tersebut melihat Song Si dan menganggapnya familiar. Ketika Song Si berbalik, Raja Pembunuh Iblis yang sempurna berhenti ketakutan dan berkata dengan marah, hantu tua berjubah darah, itu kamu. Kita bertemu lagi secepat ini. Song Si tersenyum seolah sedang menyapa seorang teman lama. Raja Pembunuh Iblis yang sempurna mengerutkan kening dan melirik ke arah Bai Yuer yang diam, berkata kepada anak buahnya,
kekuatan musuh telah melampaui ekspektasi kita. Mundur dulu. Sebelumnya, dia pernah menderita di tangan orang ini. Tanpa mempedulikan kebenaran di balik kematian Sagi Golden Light, dia memutuskan untuk mundur tanpa ragu-ragu. Kenapa kamu berlari? Aku masih ada hubungannya denganmu. Gerakan kaki teleportasi ilahi Songsi muncul di jalur mundur mereka. Pembunuh iblis dan pembasmi iblis bisa dianggap bertetangga. Saya yakin Anda sangat akrab satu sama lain, jadi saya harus merepotkan Anda untuk memimpin. Lord Demon Slayer yang sempurna melaju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini jelas tidak sedang bercanda dengannya. Jika dia tidak pergi sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tuan yang sempurna ini perlu menenangkan diri. Songsi berkata dengan tenang pada Bai Yuer. Yang terakhir mengerti dan tertawa genit. Kepingan salju muncul dari udara tipis dan mendarat di Perfected Lord Demon Slayer dan yang lainnya, meletus dengan kekuatan es yang mengerikan. Apa itu? Bawahan yang mengikuti Perfected Lord Demon Slayer hanya punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dengan cepat berubah menjadi es loli. Frost menutupi tubuh Perfected Lord Demon Slayer, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Kamu benar-benar yang mulia iblis ular putih. Kamu bahkan mendengarkan perintahnya. Dibandingkan dengan identitas Bai Yuer, Raja Pembunuh Iblis yang sempurna bahkan lebih terkejut karena iblis yang lebih besar mau mendengarkan perintah hantu tua berjubah darah. Dengan ekspresi kaget, dia dibekukan oleh Bai Yuer dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang. Bai Yuer tidak membunuhnya. Tubuh seorang penggarap Naschen Soul dianggap kuat, sehingga tidak hancur. Songsi berjalan ke samping dan berkata sambil tersenyum, Tuan Pembunuh Iblis yang sempurna, kan? Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah pembunuh iblis menangkap roh bernama Bai Xiaoqin? Yang terakhir ini sebagian dicairkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan jujur, ya, ku dengar dia adalah pelayamu. Aku tidak berharap kamu begitu peduli padanya. Ayo pergi. Bawa aku ke sana. Jika sesuatu terjadi padanya, kalian semua tidak punya hak untuk hidup lagi. Ekspresi Songsi acuh tak acuh, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Selama kamu tidak membunuhku, semuanya baik-baik saja. Lord Demon Slayer yang sempurna mengangguk. Aku tidak tertarik membunuhmu kecuali kamu ingin mati. Songsi mengeluarkan kapal terbang itu, ayo terbang langsung ke kota kekaisaran. Di mana Bai Xiaoqin ditahan? Dia dipenjara di penjara kota kekaisaran. Tempat itu berada di bawah yurisdiksi Naga Bumi yang merupakan salah satu dewa demi kota Qian. Raja Pembunuh Iblis yang sempurna ragu-ragu dan memberitahukan lokasinya. Ekspresi Bai Yuer berubah, Tuan Muda, Yuer menasihatimu untuk tidak pergi. Penjara surgawi Great Qian sangat menakutkan. Bahkan para penggarap transformasi jiwa merasa sulit untuk keluar. Saya rasa mereka sedang menunggu Anda jatuh ke dalam perangkap mereka. Oh, kalau begitu aku harus pergi dan melihat apakah itu sekuat rumor yang beredar. Songsi terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Bawa dia ikut. Kota kekaisaran sangat besar sehingga saya tidak bisa repot-repot berlarian. Ayo langsung ke penjara surgawi. Ketika Raja Pembunuh Iblis yang sempurna melihat senyuman Songsi, dia merasakan darahnya menjadi dingin. Orang ini sebenarnya ingin pergi ke penjara surga kota kekaisaran. Mungkinkah dia ingin menghancurkan penjara surgawi dan menjungkir balikan seluruh kota kekaisaran? Tidak, itu tidak mungkin. Dia merasa tidak nyaman. Astaga! Kapal terbang itu terbang menjauh. Di atas awan putih, langit cerah. Songsi duduk di haluan perahu dan berkultivasi. Lingkaran cahaya terang mengelilingi tubuhnya. Sinar matahari ini mengembun terus-menerus dan cepat terbakar. Gumpalan api emas muncul. Itu adalah api sejati yang tertinggi. Songsi memiliki fisik yang kuat, fisik yang murni, dan teknik budidaya khusus. Dia sudah bisa berkultivasi di bawah matahari dan memadatkan api sejati yang tertinggi. Sebagai salah satu kekuatan yang paling mendominasi di dunia, semakin banyak api sejati yang agung yang diserap dan dimurnikan oleh Songsi, semakin kuat pula kekuatan nomologisnya. Kekuatan 9 yang tubuh ilahi juga akan lebih menakutkan, memungkinkan dia untuk maju lebih jauh. Bab 309. Ditakdirkan dengan Buddha. Sepanjang perjalanan ke timur, api sejati yang tertinggi di tubuh Songsi menjadi semakin berkobar.
Kekuatan matahari dalam radius 100.000 kaki diserap, memperlihatkan lingkaran cahaya yang sangat besar. Kelihatannya sangat mistis, seolah-olah dewa matahari telah turun. Berkultivasi di bawah matahari tidak hanya dapat dengan mudah memadatkan api sejati yang tertinggi dan memperkuat kekuatan nomologis, api baru lahir, dan fisiknya, tetapi Songsi juga menemukan bahwa hal itu berguna untuk mengolah tubuh Acalanta. Energi yin dan yang dalam tubuhnya juga tumbuh dan memberi nutrisi pada tubuhnya, memperkuat asal-usulnya. Untuk sesaat, kekuatan Songsi meningkat lagi. Memang tidak banyak, tapi dia terus mendekati ranah Naschen Soul tahap menengah. Jarak antara kota Nether dan kota Kekaisaran adalah 80.000 km. Dalam kehidupan sebelumnya, jarak ini berarti dia bisa mengelilingi bumi. Namun di dunia budidaya ini, jaraknya hanya dari perbatasan ke kota Kekaisaran. Perjalanan itu memakan banyak waktu. Songsi pada dasarnya berkultivasi sepenuhnya. Bai Yuer tidak melakukan apa-apa dan menginterogasi Raja Pembunuh Iblis yang sempurna untuk mendapatkan beberapa informasi guna mempersiapkan operasi yang akan datang. Setelah membuka mulut Raja Pembunuh Iblis yang sempurna, Bai Yuer menggambar peta kota Kekaisaran dan menyerahkannya kepada Songsi. Tuan muda, Anda dapat melihatnya terlebih dahulu dan memastikan Anda tahu apa yang harus dilakukan. Songsi, yang bersinar, melihat dan mencatatnya. Dia memuji, kamu sangat berhati-hati. Tuan muda, sarang kian besar dijaga oleh harta karun Luminous. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Bai Yuer masih terlihat serius. Setelah mendengar tentang harta karun Luminous, Songsi lebih memperhatikan. Jika ada bahaya, kamu bisa pergi dulu. Saya punya cara untuk menghadapinya. Saat Bai Yuer hendak mengatakan sesuatu, suara bel terdengar dari jauh. Dengan fokus, dia melihat sebuah kapal kuning kuno terbang di awan putih. Awannya tebal dan tampak seperti mengambang di laut. Ada swastika besar yang terukir di haluan kapal. Ada juga suara Buddha yang mengalir seiring suara mangkuk sedekah yang diketuk terdengar berirama, membawa pesona yang menenangkan. Seluruh perahu Buddha dipenuhi cahaya Buddha yang menyebar membentuk lingkaran. Itu suci dan damai, seperti patung Buddha besar yang lewat. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang dari sekte Buddha di tempat terpencil seperti itu. Di bawah pengaruh tubuh Acalanta yang beredar oleh Songsi, pemilik perahu Buddha itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia salah mengira bahwa Songsi benar-benar seorang Buddhis. Ditambah dengan cahaya api sejati yang tertinggi, tubuh Acalanta memang membuatnya tampak seperti biksu Buddha. Dia melirik sekilas dan berkata dengan terkejut, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia berasal dari sekte Buddha mana? Sedikit mengubah arahnya, pemiliknya penasaran dan bersiap untuk mengunjungi rekan-rekannya di sepanjang jalan. Di seberangnya, Songsi juga merasakan cahaya Buddha yang menerangi dunia. Sebuah perahu Buddha terus-menerus mendekatinya. Bikhu lagi. Bai Yuer mengerutkan kening. Dia hanya menangkap salah satu bawahan mereka. Mengapa ada banyak dari mereka? Mungkinkah mereka ada di sini untuk menyelamatkan seseorang? Artinya kita ditakdirkan bersama Buddha. Songsi tersenyum penuh arti. Perahu Buddha dengan cepat mendekat. Salah satu biksu tua membuka matanya dan tampak kecewa saat melihat Songsi dan Bai Yuer. Saya pikir saya bertemu dengan seorang rekan kultivator, tetapi ternyata dia adalah orang jahat yang berpura-pura menjadi Buddha. Dia benar-benar orang yang menyesatkan. Bai Yuer tidak senang, keledai botak, Sheng Ming, jaga mulutmu. Dia jelas mengenal biksu ini dan diam-diam memperkenalkannya. Tuan muda, biksu tua ini adalah kepala biara kuil cahaya agung di negeri pasir, Yang Mulia Sheng Ming. Beberapa iblis pernah pergi ke kuil cahaya agung untuk menimbulkan masalah dan pada akhirnya, dialah yang berurusan dengan orang yang menjadi anjing penjaga mereka. Dharma Buddha cahaya agungnya sangat kuat. Oh, seorang ahli terkemuka di dunia Buddhis. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Songsi terkejut. Pada saat ini, seorang biksu muda keluar dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Tuan, orang ini adalah hantu tua berjubah darah yang menyebabkan keributan dalam pertemuan kesempatan abadi. Tidak heran dia begitu galak dan suka membunuh. Yang Mulia mengangguk dan berkata, letakkan pisau daging dan jadilah Buddha saat itu juga. Bisakah kalian berdua mengikuti saya ke kuil cahaya agung untuk mempelajari agama Buddha? Songsi terdiam. Orang-orang ini suka membujuk orang untuk masuk agama Buddha.
Mungkinkah ada manfaatnya mengubah keyakinan seseorang? Tuan muda, jika Anda menjadi seorang yang beriman, dharma mereka akan menjadi lebih mendalam. Semakin kuat keyakinan orang yang beriman, semakin kuat pula dharma mereka. Bai Yu'er menjawab pertanyaan Song Si. Song Si mengerutkan bibirnya. Mengapa pergi ke kuil cahaya agung? Jika Anda mengikuti saya, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengajari saya agama Buddha setiap hari. Dermawan, permusuhanmu terlalu kuat. Mengapa kamu tidak mengembangkan karaktermu bersamaku terlebih dahulu? Yang mulia tersenyum. Anda bisa menjadi Buddha lebih cepat jika Anda menghilangkan permusuhan Anda. Song Si memegang tangan Bai Yu'er dan berjalan keluar. Dia terkekeh. Itu masuk akal. Beberapa dari Anda, ikuti saya dan bantu saya menetralisir permusuhan saya. Yu'er, serang. Ya, Tuan Muda. Bai Yu'er tersenyum menawan dan tidak lagi menyembunyikan kultivasinya. Dia secara langsung melepaskan tekanan mengerikan dari ranah transformasi jiwa tahap akhir. Namun, wajah yang mulia suci transformasi jiwa tahap awal bergerak-gerak. Amitabha, saya ingat bahwa saya masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya akan mendiskusikan Dharma Buddha dengan kalian berdua di masa depan. Awalnya, dia mengira Bai Yu'er hanyalah pelayan biasa. Tidak peduli seberapa kuat hantu tua berjubah darah itu, dia hanya berada di alam Naschen Soul. Dia ingin menerimanya, tapi dia tidak menyangka Bai Yu'er begitu kuat. Sangat terlambat. Song Si menyeringai dan melepaskan kekuatan mengerikan yang tidak kalah dengan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Ekspresi semua biksu di seberangnya berubah. Gemuruh. Dengan suara keras, pertarungan berakhir dengan cepat. Lord Demon Slayer yang sempurna hanya bisa meratapi hatinya ketika dia melihat rekan-rekan Daoisnya di sampingnya. Setidaknya dia tidak kesepian lagi. Beberapa hari kemudian, kota kekaisaran kian besar. Sebagai ibu kota suatu negara, tentu saja megah dalam segala aspek. Suasananya luar biasa dan sejahtera. Seolah-olah perang di prefektur lain tidak ada hubungannya dengan hal itu. Di dekat hutan belantara, kota kekaisaran tampak damai tetapi ketika mereka mendekat, keributan besar terjadi. Pada hari ini, kekosongan di luar kota kekaisaran tiba-tiba menjadi lebih terang. Orang-orang di jalan memandang dengan bingung. Segera, pupil mereka mengerut dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa ada dua matahari di langit? Mungkinkah ada pertanda buruk? Dimanapun cahaya itu bersentuhan, orang-orang berteriak ketakutan. Melihat tambahan sinar matahari di langit, ekspresi mereka menjadi tidak nyaman. Ini karena fenomena yang disebabkan oleh kultivasi Song Si terlalu besar. Itu langsung membentuk matahari besar di langit. Karena letaknya yang lebih dekat dengan permukaan tanah, fenomena matahari di langit bahkan lebih dahsyat dibandingkan matahari sebenarnya. Namun kenyataannya, Song Si jauh dari sebanding dengan matahari. Astaga! 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 Di antara para penjaga kota kekaisaran, para penggarap terbang dengan kewaspadaan dan menunggu. Salah satu orang yang mengenakan baju besi emas mendarat di gerbang kota dan berkata dengan keras, "Saya ingin tahu siapa rekan Daois yang ada di langit." Orang luar kota kekaisaran sedang melakukan perjalanan di angkasa. Silakan turun dan terbang setelah mendapatkan izinnya. Jauh di langit, di dalam perahu Buddha, Bai Yu'er ragu-ragu. Tuan muda, apakah kita harus terlalu menonjolkan diri? Mereka bahkan mungkin tidak memberi kita kesempatan untuk memasuki kota. Siapa bilang kita akan masuk seperti ini? Bukankah kita meminta pemukulan seperti ini? Song Si terkekeh. Kami akan menyamar. Ayo masuk dulu. Jika saatnya tiba, kami akan bersiap. Ini lebih cocok untuk bertindak seperti ini. Saya mengerti. Tuan muda ingin menggunakan identitas palsunya untuk menarik perhatian dan memudahkan dia yang sebenarnya untuk bertindak diam-diam. Bai Yu'er menebak beberapa motif Song Si dan menyadari. Kota kekaisaran dijaga ketat. Jika mereka mendekat dengan penampilan aslinya, mereka mungkin tidak akan bisa masuk. Jika mereka menyelinap masuk, gerakan apapun mungkin menarik perhatian seluruh kota kekaisaran. Sekarang setelah mereka menyamar, mereka bisa mengalihkan perhatian. Saat berikutnya, daging dan tulang Song Si menggeliat dan dia berubah menjadi seorang biksu tua. Itu adalah penampakan yang mulia Sheng Ming. Bab 310. Benar dan salah.
Bai Yuer mengamati penampilan Song Si dan menyuarakan pendapatnya. Tuan muda, tingkat pemanasan Anda masih kurang. Lebih baik jika Anda bertransformasi menjadi biksu kecil itu. Jika tidak, Anda akan dengan mudah dikenal. Itu benar. Tidak baik jika aku memprovokasi Kaisar Qian seperti ini. Song Si setuju. Teknik 1000 transformasinya telah disempurnakan, tetapi menjamin bahwa teknik itu tidak akan terlihat jelas. Dia membentuk segel tangan lain dan berubah menjadi penerus negeri pasir. Dia menggoda, kamu bisa berubah menjadi seorang biarawati. Akan melakukan. Sambil berputar, Bai Yuer berubah menjadi biarawati putih. Dia tampak bersih, murni, dan damai. Ciri wajahnya anggun, dan kulitnya seputih batu giok. Tidak ada aura setan di sekelilingnya. Tuan muda, bagaimana kabarnya? Mata Bai Yuer terlihat murni dan tidak terlihat kotor sama sekali. Saya merasa Anda lebih baik dalam bertransformasi daripada saya. Song Si tersenyum dan melihat ke dasar perahu. Penyamarannya harus asli dan palsu. Karena kami adalah biksu dan biksuni palsu. Kami telah menyembunyikan biksu dan biksuni yang asli untuk menyeimbangkan jumlahnya. Saat dia berbicara, dia berjalan ke kabin dan mengeluarkan jimat perintah roh. Dia berkemah, tidak dikatakan bahwa benda yang harus dikendalikan pastilah binatang buas. Selama ia memiliki semangat, ia harus bisa mengendalikannya. Tuan muda, mungkinkah Anda ingin? Melihat Song Si mengeluarkan sesuatu yang meninggalkan kesan di dalam dirinya, ekspresi Bai Yuer menjadi menarik. Tampaknya orang ini tidak hanya bersedia mengendalikan binatang dari ras iblis siapapun, tetapi dia juga tidak ingin melepaskan permainan kata-kata dari ras manusia. Segera, terjadi gejolak di dalam kabin. Lalu, suara puas Song Si terdengar. Ini bagus sekali. Menarik. Di masa depan, siapapun yang memprovokasiku akan berubah menjadi roh. Bai Yuer tercengang. Jika dia benar-benar melakukan itu, bukankah semua ahli di dunia ini akan menjadi seperti dia? Dia merasa sedikit menjadi gila hanya dengan memikirkan semua pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan oleh Song Si. Ketika dia masuk, dia melihat Yang Mulia Sheng Ming berdiri di samping Song Si dengan marah. Ekspresinya mirip dengan ekspresi ular hitam. Lord Demon Slayer yang sempurna dan yang lainnya, yang membeku di samping, memasang ekspresi ketakutan. Jelas sekali bahwa mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri proses seorang yang berkuasa transformasi jiwa dikendalikan oleh seorang yang setara dengan crowd control. Jangan takut. Kamu terlalu lemah. Aku tidak akan menyia-nyiakan jimat perintah rohmu. Song Si memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia berbalik dan berkata kepada Bai Yuer, siapkan beberapa bahan jika kamu punya waktu nanti. Saya menyadari bahwa hal ini sangat berguna. Saya harus membuat beberapa lagi. Bai Yuer terjebak antara tertawa dan menangis. Ya, Tuan muda. Sekarang, tidak mudah untuk melihat keaslian kombinasi kami. Song Si melihat keluar, ayo pergi dan berurusan dengan orang-orang di luar. Mereka sudah ada di sini. Karena Song Si dan yang lainnya tidak menanggapi, para penjaga kekaisaran kian besar dengan hati-hati mendekati kapal besar yang diterangi oleh cahaya Buddha. Mereka bersiap untuk menyelidikinya. Mengapa kapal ini terlihat seperti milik sekte Buddha? Itu dari sekte Buddha, tapi sekte ini bukan dari kian besar. Dari kelihatannya, sepertinya berasal dari negeri pasir. Siapa yang ada di dalam? Apa yang mereka lakukan di Great Qian? Saat para penjaga kekaisaran diam-diam berbicara, Song Si muncul bersama Bai Yuer dalam sekejap. Amitabha. Para dermawan, tidak perlu gugup. Biksu malang ini sedang melewati negara Qian bersama guruku. Ada yang harus kulakukan di ibu kota kekaisaran. Song Si menggunakan tubuh Acalanta sebagai bagian dari kepura-puraannya. Dia benar-benar tampak seperti seorang biksu terkemuka. Putra mahkota Chen? Seseorang telah mengikuti Kaisar Qian ke pertemuan kesempatan abadi dan melihat penerus negeri pasir. Ketika dia melihat Song Si menyamar sebagai biksu, dia mengenalinya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tolong panggil aku penyihir. Song Si berkata dengan tenang. Magi Chen Kong, kami tidak menyangka kamu akan datang. Maaf karena bersikap kasar. Komandan pengawal kekaisaran buru-buru keluar dan membungkuk. Dia mencuri pandang ke bagian dalam kapal. Itu terhalang oleh lingkaran cahaya, tapi dia bisa merasakan aura yang kuat. Dia bertanya dengan hormat,
Tuan Penyihir, Tuan Shengming, juga ada di sini. Tentu saja. Songxi menyingkir, memperlihatkan Yang Mulia Shengming, yang sedang duduk bersila di samping pintu kabin. Bukan karena dia dingin dan menyendiri, tapi dia tidak ingin banyak menunjukkan wajahnya. Dia khawatir seseorang akan mengetahui bahwa dia berada di bawah kendali masa Songxi. Salam, Yang Mulia Shengming. Komandan pengawal istana buru-buru membungkuk. Songxi melihat ke arah gerbang kota dan mengamati seluruh kota. Aku ingin tahu apakah Great Qian menyambut kita. Tentu saja. Saya akan memberitahu Yang Mulia dan yang lainnya. Silakan ikuti saya. Komandan pengawal kekaisaran semakin menurunkan postur tubuhnya. Pembangkit tenaga transformasi jiwa yang berpengaruh di negeri pasir telah turun. Tidak berlebihan jika Kaisar Qian menyambutnya secara pribadi. Dapatkan hak formasi Arai untuk secara khusus memberikan hak terbang kepada VIP negara pasir. Para penjaga istana akan segera mundur. Cepat beritahu istana untuk menyambut para tamu. Dia segera membuat pengaturan untuk memastikan bahwa Songxi dan perahu Buddha yang dia tumpangi tidak dibatasi oleh formasi Arai sama sekali. Sebaliknya, mereka malah dengan berani diundang masuk. Jadi dia dari negeri pasir? Tidak heran dia terlihat begitu suci dan cemerlang. Saya pikir para biksu ini sok. Apakah mereka baru saja dengan sengaja memamerkan Dharma Kuil Cahaya Agung? Pelankan suaramu. Bahkan komandan pengawal istana pun sangat sopan kepada mereka. Orang-orang di kapal itu jelas tidak sederhana. Para penggarap di kota kekaisaran berdiskusi secara diam-diam, tidak mengetahui situasi sebenarnya. Mereka tidak menyangka Songxi, yang pernah menyebabkan keluarga kerajaan Qian menderita kerugian besar, akan berada di kapal tersebut. Jika mereka mengetahuinya, berbagai faksi yang telah kehilangan kejeniusannya mungkin akan bermunculan dan tidak menginginkan apapun selain meretas Songxi sampai mati. Songxi memilih untuk menyembunyikan dirinya karena dia memiliki terlalu banyak musuh di sini dan tidak cocok baginya untuk menyelamatkannya jika dia mengekspos dirinya sendiri. Dia khawatir seseorang akan marah karena terhina setelah melihatnya. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia akan membalas dendam pada mereka, mereka tetap akan menghajar Bai Xiaoqin hingga menjadi abu. Itu akan sangat merepotkan. Dia tidak takut mati, tapi orang-orang di sekitarnya akan mati. Dia masih harus mempertimbangkan hal ini dan karenanya dia tidak berani terlalu sombong. Komandan pengawal istana membawa Songxi dan teman-temannya ke istana. Lingkungan di sini sepi. Ada deretan bunga dan tanaman buatan yang tumbuh di dalam tembok istana yang tinggi. Semuanya luar biasa dan penuh vitalitas. Aroma samar bunga berkibar tertiup angin, menyegarkan pikiran. Kelopak bunga yang tersebar berkibar dan mendarat di kapal. Yang Mulia Shengming, Penyihir Chen Kong, Yang Mulia Putra Mahkota dan yang lainnya akan segera datang. Silakan tunggu beberapa saat. Setelah mengatakan itu, komandan pengawal istana mundur ke samping dan menjaga dengan tenang. Songxi keluar dari kapal dan memandangi istana yang indah dan megah. Pandangannya tertuju pada bunga dan tanaman yang subur. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa sangat rileks. Saat ini, sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang istana di kejauhan. Pemimpinnya memiliki penampilan yang mengesankan. Dia mengenakan baju besi emas dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya. Gumpalan aliran udara berbentuk naga berputar di sekelilingnya, tampak suci dan luar biasa. Orang ini tidak lain adalah putra mahkota negara Qian, Qian Wuji. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan orang ini sudah menunjukkan tanda-tanda pembentukan jiwa yang baru lahir. Kemungkinan besar dia akan segera bisa menerobos. Qian Wuji melirik Songxi dan buru-buru membungkuk ke dalam kapal. Junior Wuji menyapa senior Shengming. Ayah sedang sibuk dan tidak bisa pergi saat ini. Dia memerintahkan saya untuk menghibur semua orang. Saya mengerti. Jika ada sesuatu, kalian bisa bicara. Shengming berkata dengan enggan, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ya, senior. Qian Wuji hanya berpikir bahwa itu karena tingkat kultivasinya terlalu rendah sehingga Shengming merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk diajak bicara secara setara. Ini sangat normal. Sebagai seorang ahli inti emas yang sempurna, bahkan jika dia memiliki status bangsawan, dia bukanlah siapa-siapa di hadapan ahli formasi jiwa. Saat itulah dia melihat Songxi dan Bai Yuer. Dia merasa bahwa yang pertama sedikit berbeda dari kesempatan pertemuan abadi, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Saudara Chen,
Saya tidak menyangka Anda akan datang ke ibu kota kian besar. Anda tidak memberitahu kami sebelumnya. Kami sedikit kasar, kata Kian Wuji. Para biku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Saudara Kian, bantu kami mengatur tempat tinggal terlebih dahulu. Kali ini, kami akan tinggal di Great Kian selama 2 hari. Song Si tersenyum. Dia berencana untuk tinggal di sini dulu kemudian mengunjungi penjara surgawi di malam hari.